Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan yang tidak langsung ini ya. Di topik ke-8 untuk mata kuliah analisis zat gizi. Di topik analisis lemak ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan hari ini. Alhamdulillah saya sudah sehat. Mohon maaf kemarin karena tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman untuk menyampaikan materi ini dan saya harap semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Kalaupun misalkan ada yang sedang kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan gitu ya. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam keadaan bahagia, bersemangat untuk terus belajar ya. Ini kita di setelah UTS kemarin, semoga kemarin UTS-nya semuanya lancar ya. Semoga semuanya sudah dikerjakan dengan baik dan nanti dapat nilainya bagus-bagus. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik tentang analisis zat gizi, terutama untuk analisis lemak. Sebenarnya ini tidak akan banyak nanti akan saya sampaikan karena pada dasarnya kemarin teman-teman sudah mengerjakan praktikumnya, sudah mengerjakan laporan, dan juga apa yang saya ambil di sini sebenarnya referensinya juga yang sudah teman-teman rangkum ya kemarin dibikin ke apa namanya literatur review atau review chapter buku itu dan saya rasa semua sudah banyak yang paham bagaimana tentang prinsip-prinsip analisis lemak. Jadi nanti ini sifatnya saya lebih ke merefresh saja hal-hal yang terkait analisis lemak yang perlu untuk kita pahami bersama. Oke, sebelumnya kita awali dulu ya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga silakan berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, luaran pembelajaran pada topik kali ini adalah nanti teman-teman diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan kembali bagaimana prinsip-prinsip analisis lemak pada bahan makanan, sehingga nanti akan kita bahas di sini adalah bagaimana karakteristik dan klasifikasi lipid ya di sini secara garis besar. Kemudian analisis lemak itu prinsipnya seperti apa dan bagaimana metode-metode analisisnya. Kita bahas dulu yang pertama adalah lipida gitu ya. Apa itu lipida? Apa bedanya dengan lemak? Bagaimana karakteristiknya dan apa saja klasifikasinya? Saya rasa ini sudah sangat lebih jelas dijelaskan di semester lalu ya, semester tentang gizi makro kalau nggak salah, metabolisme lemak gitu ya. Saya rasa ini sudah sangat dijelaskan dengan cukup detail, jadi saya hanya untuk merefresh saja di sini kita mengetahui bahwa ada istilah lipid di sini ya. Lipid itu adalah kelompok senyawa yang secara umum larut dalam pelarut organik, contohnya adalah ether, kloroform, alkohol dan yang lain-lain, dan sedikit larut dalam air. Contohnya ini triacylglycerol, dia tidak bisa larut dalam air atau dia punya sifat hidrofobik. Sementara yang di dan mono asilgliserol ini dia punya kedua sifat baik itu hidrofobik dan juga hidrofilik. Jadi bisa sedikit larut dalam air, bisa larut dalam pelarut polar. Nah, kemudian apa bedanya lipid dengan lemak dan juga dengan minyak gitu ya. Ini biasanya istilah yang saling digunakan silih berganti gitu ya, tumpang tindih itu. Tapi kita pahami bahwa lipid itu istilah yang lebih umum sebenarnya. Jadi family yang lebih umum. Dia mencakup seluruh senyawa yang punya karakteristik yang serupa tadi ya tentang ketidaklarutannya dalam air. Kemudian lemak ini adalah lipid yang dia secara khusus bentuknya padat pada suhu kamar, sementara minyak ini yang dia berbentuk cair pada suhu kamar. Kemudian ini secara garis besar saya ingatkan kembali, kemarin sudah pernah dibahas di semester sebelumnya, bahwa klasifikasi lipid itu secara garis besar ada 3, dia yang sederhana, kemudian lipid senyawa, dan juga lipid turunan. Yang lipid sederhana kita bisa mengenal fat itu ya, atau lemak, dan juga ada wax, ya, contoh-contohnya bisa dilihat di situ. Kemudian lipid senyawa, dia membentuk senyawa khusus ya, ada yang fosfolipid, cerebrosida, kemudian sphingolipid, dan juga lipid turunan, ini yang turunan dari asam lemak, turunan dari lipid sederhana dan juga lipid senyawa.
Kemudian bagaimana prinsip analisis lemak? Di sini saya akan menjelaskan fungsi analisisnya secara garis besar. Analisis lemak terutama penting untuk proses nutritional labeling ya. Jadi pencantuman informasi nilai gizi terutama dalam bentuk persentase lemak total, kemudian jenis-jenis lemaknya juga apa saja, kemudian untuk menentukan apakah produk makanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, dan apakah ini untuk menjamin kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi ya, seperti yang sebenarnya dulu pernah ada yang tanya ya, kalau misalkan contoh praktikalnya di perusahaan atau di pabrik makanan atau minuman gitu, apakah uji analisis zat gizi itu dilakukan secara berkala gitu ya. Iya gitu kan. Salah satunya tidak hanya dalam hal untuk dia saat pengembangan produk saja, tapi secara berkala dia perlu untuk mengecek gitu ya, untuk menjamin apakah kandungan-kandungan zat gizi pada setiap proses produksi itu tetap sama gitu, tetap stabil gitu, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses analisis lemak antara lain adalah kita perlu pahami bahwa prinsipnya berdasarkan pada sifat ketidaklarutan lipid dalam air, itu yang dijadikan dasar dalam pemisahan lipid dari komponen-komponen zat gizi lainnya, seperti karbohidrat, protein, dan juga air itu sendiri dalam makanan. Kemudian range kelarutan lipid itu juga berbeda-beda pada berbagai jenis pelarut. Contohnya ini glikolipid, dia larut dalam alkohol, sementara susah larut dalam pelarut heksan. Kemudian kalau yang triasilgliserol, dia punya sifat larut dalam heksan, petroleum, dan juga ether. Jadi kita harus pahami bahan yang kita akan analisis itu nanti dia lebih cocok untuk menggunakan pelarut apa. Ya, karena ini implikasinya adalah kita tidak bisa hanya menggunakan satu jenis pelarut untuk seluruh jenis lipid yang akan dianalisis. Kemudian beberapa lipid dalam bentuk makanan akan membentuk kompleks lipoprotein dan juga liposakarida, berarti dia membentuk kompleks dengan protein dan karbohidrat ya. Sehingga kesuksesan ekstraksi lipid atau pemecahan ikatan tadi antara lipid dan protein atau lipid dan karbohidrat itu sangat penting, sehingga lipid ini bisa bebas ya, dia bisa free, sehingga bisa kita kemudian hitung berapa jumlahnya gitu ya, dan juga dia bisa lebih mudah larut sepenuhnya dalam pelarut organik. Kemudian metode-metode analisis lemak ya, di sini ada banyak sekali metode. Kalau saya rangkum mungkin secara garis besar sederhananya adalah seperti ini. Kita nanti akan membahas metode untuk analisis secara kuantitatif dan kualitatif ya istilahnya. Jadi secara kuantitatif adalah analisis lemak total, sementara yang kualitatif kita akan menilai karakteristik lemak ya, atau kalau kemarin di protein itu adalah mutu lemak ya, mutu protein. Nah ini mutu lemak. Ya, analisis lemak total nanti kita metodenya secara garis besar dibagi menjadi 3, ada metode ekstraksi pelarut, itu untuk yang bahan yang kering biasanya, ada goldfish, coklat kemarin yang sudah dipraktekkan, dan juga Mojonier, kloroform, dan gas kromatografi. Kemudian ada metode ekstraksi basah non pelarut, jadi ini untuk bahan-bahan yang cair, misalkan susu gitu ya, nanti kita pakai metode ini. Kemudian ada metode instrumental, ini biasanya menggunakan alat-alat yang canggih gitu ya. Kemudian secara kualitatif, mutu lemak itu bisa dilihat ini dari berbagai macam metode. Kita biasanya lihat dari proses oksidasinya atau tingkat oksidasinya bagaimana, kemudian komposisi lipidnya itu dia komponennya apa saja, dan juga ini untuk metode bulks of oils and fat ini atau produk-produk lemak dan minyak biasanya bisa dinilai. Ada beberapa indikator untuk menilai kualitas produk-produk lemak dan minyak itu. Ini kita bahas sekilas saja, nanti akan saya bahas satu persatu. Yang pertama untuk golongan metode analisis lemak total, ya ini kita perlu ketahui dulu sebelum kita masuk ke metodenya adalah preparasi sampel ya. Jadi ada 3 jenis preparasi yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan semuanya, bisa dilakukan salah satunya tergantung dari jenis sampelnya. Yang pertama adalah untuk pengeringan sampel.
Di sini produk makanan yang lembab atau yang lunak ya atau moist itu tidak akan dapat diekstrak secara efektif dengan etil ether gitu ya, sehingga dia nanti pelarutnya tidak mudah menembus jaringan makanan yang lunak tersebut karena etil ether akan bersifat etil-etil itu bersifat higroskopis. Higroskopis itu dia adalah menarik air, jadi nanti malah airnya yang ditarik oleh etil ether sehingga ekstraksi lemaknya tidak dapat berjalan dengan efektif sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu gitu ya. Ini nanti dengan pengeringan maka penghancuran sampel akan lebih mudah sehingga lemak akan lebih larut dan lemak lebih mudah dipisahkan dari komposisi makanan lainnya. Dari misalkan ada karbohidrat, ada protein dan ada senyawa-senyawa lainnya. Itu untuk pengeringan sampel. Kemudian untuk pengecilan ukuran sampel ini bertujuan untuk mengefisiensi proses ekstraksi pada sampel kering yang tergantung pada ukuran partikel sampel gitu ya, sehingga penggilingan sampel menjadi bentuk yang lebih halus ini penting supaya ekstraksinya lebih efisien. Kemudian akan lebih efisien lagi dan hasil ekstraksinya akan lebih bagus apabila dalam proses pengecilan ukuran itu sampel dan pelarutnya itu sudah sekaligus dicampur ya, kemudian di blender dengan kecepatan tinggi sehingga akan lebih baik nanti hasil ekstraksinya. Kemudian bisa juga dilakukan preparasi dengan proses hidrolisis asam. Di sini pada produk seperti susu, roti, tepung, dan juga produk hewani, lipid itu mengikat karbohidrat dan protein, sehingga ekstraksi, kalau langsung kita lakukan ekstraksi gitu ya, dengan pelarut nonpolar, nanti tidak akan efisien, karena lipid tadi masih berikatan dengan berbagai macam senyawa lain, sehingga perlu dipisahkan. Nah, pemisahannya ini kemudian tidak hanya dilakukan dengan pengeringan atau misalkan dengan pengecilan ukuran sampel, tapi perlu dengan hidrolisis ya, sehingga ikatannya dipisahkan, nah ikatannya dipecah gitu ya dengan asam itu. Jadi ya hidrolisis asam ini dia bertujuan untuk memecah ikatan kovalen dan juga ikatan ionik sehingga lipid dapat terpisahkan dengan mudah dan kemudian ekstraksinya akan berjalan lebih efisien. Nah, kemudian selanjutnya tadi selain preparasi sampel, kita juga harus pandai dalam memilih pelarut yang akan kita gunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan atau indikator yang perlu diperhatikan dalam memilih pelarut adalah yang pertama, kita pilih yang punya kemampuan melarutkan lemak yang baik. Sementara dia bukan pelarut yang baik untuk senyawa lainnya. Dia pelarut baik untuk lemak, dan bukan pelarut yang baik untuk senyawa lain seperti karbohidrat dan protein. Jadi memang spesifik untuk lemak. Kemudian kita pilih yang sifatnya mudah menguap dan tidak meninggalkan residu, punya titik didih yang rendah ya, sehingga kalau misalkan kita panaskan pelarutnya dulu yang menguap ya. Kalau kemarin mencermati yang coklat gitu ya, itu kan untuk pelarutnya gitu yang kita uapkan sehingga yang tersisa adalah lemaknya. Kemudian kita pilih yang tidak mudah terbakar, tidak bersifat toksik baik ketika dia dalam bentuk cair maupun bentuk uap, tidak mudah mudah menembus partikel sampel ya sehingga dia mudah mengekstraksi tadi. Dia relatif tidak mahal, tidak higroskopis atau tidak mengikat air sifatnya dan juga tidak membentuk peroksida. Nah, ini beberapa pelarut yang sering digunakan. Ini ada etil ether, kemudian ada petroleum ether, ada juga pentan dan heksan, ini terutama untuk produk-produk yang mengandung lemak kedelai. Itu tadi untuk pemilihan pelarut. Nah, sekarang metodenya bagaimana? Yang pertama adalah kelompok metode dengan prinsip ekstraksi pelarut. Ini ada secara continuous, semi-continuous, dan discontinuous. Yang continuous tadi ada Goldfish method, kemudian semi-continuous ada Socrates, dan discontinuous ini ada Montunier, chloroform, dan gas kromatografi. Nanti akan saya jelaskan yang Montunier dan gas kromatografi. Kita akan bahas yang Goldfish terlebih dahulu. Ini dia kurang lebih gambarnya seperti ini. Alatnya mirip ya seperti Socrates kemarin. Tapi ini dia bersifat continuous, artinya dia langsung prosesnya berkelanjutan. Prinsipnya adalah pelarut dari tabung yang dipanaskan nanti dia akan dialirkan secara kontinu pada sampel yang terdapat dalam keramik timbelnya.
Kemudian nanti kandungan lemaknya langsung dihitung dari berat sampel yang hilang atau dari berat lemak yang sudah disingkirkan, yang sudah diekstraksi. Kelebihan dari metode ini adalah dia cepat, relatif lebih cepat dan lebih efisien daripada metode Soclete yang semi continuous ya, karena dia langsung secara kontinu. Kemudian kekurangannya adalah dari alatnya ini dia ada resiko terjadinya channeling. Nah, proses channeling ini adalah nanti yang bisa menghasilkan hasil ekstraksi yang kurang sempurna gitu ya, karena desain alatnya. Jadi ada resiko channeling. Kemudian ini nanti perhitungannya kurang lebih sama sebenarnya, dari berat sampelnya dihitung dari berapa berat lemak yang diperoleh di sampelnya, kemudian dibandingkan dengan berat awal dari sampelnya. Nah, ini kemarin yang sudah teman-teman lakukan untuk yang metode Soclete. Ya, jadi prinsipnya adalah pelarut ditambahkan ke dalam tabung reaksi selama 5-10 menit, kemudian sepenuhnya nanti sampai pelarutnya akan mengelilingi sampel, kemudian dialirkan kembali ke dalam tabung botol yang dipanaskan, kemudian nanti kandungan lemak diukur berdasarkan penurunan berat sampel atau berat lemak yang hilang. Kemudian dibandingkan dengan yang Goldfish, ini tadi dia kelebihannya untuk desain metode dan alatnya, ini dia tidak ada risiko channeling sehingga ekstraksinya bisa lebih baik, tetapi dia butuh waktu yang lebih lama gitu ya, karena dia semi continuous ya, artinya ini dia saat penguapan pelarutnya dia tidak langsung seperti di metode Goldfish. Itu kurang lebih saya rasa kemarin sudah dijelaskan lebih detail saat praktikum. Kemudian ini discontinuous ada Mojonier. Yang pertama kita bahas di sini, alatnya seperti ini kurang lebih. Prinsipnya adalah lemak diekstraksi dengan campuran etil ether dan petroleum ether dalam labu Mojonier. Kemudian lemak yang sudah terekstraksi nanti akan dikeringkan hingga bobot konstan dan dianggap sebagai persen lemak basis gitu ya. Kelebihannya dibandingkan metode yang sebelum-sebelumnya, kalau yang Goldfish dan Soclete itu dia harus dalam keadaan kering sampelnya. Kalaupun dia sampelnya dalam keadaan basah, maka harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, sementara yang Mojonier ini dia bisa untuk bahan sampel yang bersifat lunak atau lembab ya, atau moist gitu, sehingga tidak perlu pengeringan sampel terlebih dahulu. Dan juga dia juga bisa digunakan untuk yang sampel cair dan juga sampel yang padat juga bisa. Dan ini biasanya banyak digunakan untuk dairy products atau produk-produk susu dan olahannya dengan metode Mojonier ini. Ini pengukurannya atau perhitungan persen lemaknya bisa dilihat di situ ya. Kemudian ini ada gas kromatografi. Prinsipnya di sini lemak dan asam lemak dalam bahan makanan dia nanti akan diekstraksi dengan metode hidrolisis terlebih dahulu. Kemudian dari proses tersebut nanti akan terjadi pembentukan fatty acid methyl esters atau disebut dengan FAMES oleh boron trifluoride ini ya, BF3. Kemudian jumlah FAMES yang terbentuk tadi kemudian itulah yang dihitung menggunakan gas kromatografi dan dianggap sebagai lemak total gitu ya, dari jumlah total asam lemak bebas dalam bentuk trigliserida. Nah, gas kromatografi metode ini kelebihannya adalah dia dapat membedakan ya, dia bisa membedakan jumlah asam lemak yang jenuh dan juga tidak jenuh, kemudian cis dan trans fat dia bisa membedakan, kemudian metodenya juga cukup cepat dan hasilnya juga akurat ya, karena alatnya juga lebih canggih. Tetapi kekurangannya dia butuh preparasi sampel yang cukup rumit ya, sehingga jadi sebelum menggunakan gas kromatografi ada rangkaian preparasi sampel yang cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin kerumitannya di situ, tapi kalau sudah masuk di metode kromatografinya sebenarnya cukup cepat gitu ya. Nah, metode gas kromatografi ini memang yang dia cukup sering dipilih untuk kepentingan nutrition labeling gitu ya di berbagai negara. Kalau mau lebih detail nanti bisa dilihat di referensinya
teman-teman juga sudah punya bukunya atau nanti bisa dibuka di prosedur dari AOAC tersebut. Kemudian untuk yang kedua, ini masih tentang perhitungan analisis lemak total ya dengan metode ekstraksi basah non pelarut ya seperti namanya basah. Jadi ini pada sampel yang cair terutama ini sama-sama pada susu ya. Ini dia ada dua metode Babcock dan Gerber. Sebenarnya kurang lebih sama prinsip metodenya. Bedanya adalah di apa namanya reagen yang digunakan. Itu ya kalau yang Babcock ini dia menggunakan H2SO4, sementara kalau yang Gerber ini dia ditambahkan dengan amil alkohol. Gitu ya. Sementara selanjutnya dia sama, jadi dia asam sulfur dan asam sulfurnya ini kalau yang Gerber dengan ditambahkan alkohol dia digunakan untuk mendigesti atau mencerna protein sehingga lemaknya bisa bebas nih ya karena dia produk susu kan yang dominan protein dan lemak ya. Proteinnya dia cerna dulu sehingga yang tersisa adalah lemaknya, kemudian disentrifugasi dan juga ditambahkan air panas untuk mengisolasi lemak sehingga dapat dihitung jumlahnya. Untuk aplikasinya yang Babcock ini umum digunakan sebagai prosedur resmi untuk penentuan jumlah lemak di dalam susu, tetapi dia tidak cocok untuk produk susu yang punya tambahan perisa ya atau pemanis seperti coklat atau misalkan gula-gula tambahan sebaliknya kalau yang Gerber ini dia bisa untuk produk-produk susu yang punya tambahan lain-lainnya gitu ya karena dia ada amil alkohol ini dia punya fungsi memungkinkan ada apa namanya perhitungan total lemak meskipun dia ada tambahan perasa atau gula tambahan ya dalam bentuk apakah itu coklat atau kan gula tambahan jenis lainnya. Jadi tergantung jenis susunya. Kalau misalkan susunya memang murni, tidak ada perasa, tidak ada perisa yang lainnya, dia bisa menggunakan Babcock. Tapi kalau misalkan ada tambah-tambahan perisa lainnya, dia menggunakan Gerber. Yang ketiga adalah metode instrumental. Di sini kalau disimpulkan, ini dia metode yang paling cepat, ia hanya butuh sampel yang sedikit, dia tidak bersifat destruktif, tetapi memang ya karena menggunakan alat yang canggih, maka alatnya mahal dan butuh kalibrasi berkala untuk menjaga presisi dan akurasinya. Ini kurang lebih ada metode infrared, kemudian specific gravity, dan juga nuclear magnetic response. Ini tidak saya jelaskan secara detail karena memang dia prinsipnya menggunakan peralatan yang canggih gitu ya. Nanti kalau misalkan ingin dibaca teman-teman seperti apa bisa dibuka di referensinya. Nanti langsung saya ke perbandingan metodenya saja supaya kita paham bagaimana sih kemudian memilih metode yang tepat pertimbangannya apa saja. Kalau dibandingkan antara Goldfish, Soclet, dan Mojonier ini ya yang menggunakan pelarut tadi, mereka itu biasanya digunakan untuk metode-metode pendahuluan sebelum analisis gas kromatografi. Ya, tadi kemudian dia juga merupakan metode untuk quality control pada produk-produk formulasi ya produk-produk pangan yang diformulasi secara khusus. Kemudian dia digunakan untuk menentukan kandungan lemak selama product development ya misalkan dia dari ada penambahan zat-zat tertentu atau misalkan dia kemudian ditambahkan variasi rasa dan segala macamnya maka dia akan dianalisis lagi lemaknya menggunakan metode-metode tersebut. Kemudian juga digunakan untuk memverifikasi ketika kandungan lemaknya kurang dari 0,5 gram per sajian gitu ya karena 0,5 gram per serving itu kalau nggak salah itu merupakan jumlah minimal untuk klaim label nilai gizi ya. Jadi kalau kurang dari 0,5 gram itu biasanya tidak dicantumkan lemaknya atau 0 gitu ya, bukan 0 termasuknya. Kemudian dia juga digunakan untuk proses menghilangkan lemak sebelum analisis kandungan serat. Nah, kemudian Soclet ini memang paling umum digunakan, tetapi tadi dia perlu pengeringan sampel terlebih dahulu sebelum analisis. Sementara kalau untuk produk
lunak dan cair, lebih tepat menggunakan Oceanier tadi ya, yang bisa digunakan untuk produk-produk yang cair dan lunak. Kemudian ini tadi metode instrumental yang paling cepat, akurat, dan reproducible ya. Metodenya sangat bisa kita gunakan pada berbagai macam kondisi, tetapi hanya cocok untuk jenis-jenis bahan tertentu dan butuh kurva standar atau reference gitu ya, karena dia dalam pembacaannya termasuk dalam menera panjang gelombang infrared dan segala macamnya dia butuh reference biasanya. Jadi kita sama seperti yang protein dulu ya, jadi butuh reference protein pada bahan yang serupa. Ini juga sama, butuh reference kandungan lemak untuk bahan yang serupa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode dalam menganalisis mutu lemak atau karakteristik lemak. Ya, jadi kita bahas dulu sebenarnya kenapa sih kita perlu menilai mutu lemak. Yang pertama adalah kita pahami bahwa terdapat isu kesehatan ya terkait kandungan lemak dalam produk makanan yang kemudian produsen ini tentu tidak hanya sekedar menghitung atau mengukur kandungan lemak secara total, tetapi juga harus mengidentifikasi jenis ataupun karakteristik lemak yang terkandung dalam bahan tersebut. Apakah dia ada kandungan kolesterolnya, berapa jumlahnya, kemudian apakah ada kandungan lemak jenuhnya, lemak tidak jenuhnya, atau kemudian ada trans fatnya. Nah, itu harus diperhatikan oleh produsen. Kemudian ini kita juga selain terkait dengan usia simpan produk ya, analisis karakteristik lemak dalam hal ini adalah kestabilan lipid atau kestabilan lemak itu juga penting untuk kaitannya dengan keamanan pangan gitu ya, karena produk-produk yang dia bersifat oksidatif ya, dia sudah mengalami oksidasi lanjut dan kemudian menghasilkan produk-produk sampingan seperti radikal bebas gitu ya, ada malondialdehid, ada kolesterol oksida, itu kemudian akan bersifat toksik bagi tubuh kita dan menimbulkan berbagai macam implikasi kesehatan. Kemudian pada produk-produk yang deep fried gitu ya, digoreng secara apa namanya istilahnya ya, deep fried ya, digoreng dengan minyak yang sangat banyak gitu ya, digoreng seperti itu prosesnya, maka kualitas minyak ini sangat penting untuk menilai mutu minyak tersebut ya dalam proses deep frying tadi. Nah, ini saya langsung simpulkan saja ya di dalam tabel ini supaya lebih mudah dalam mempelajari gitu ya. Ada berbagai macam karakteristik yang bisa kita nilai terutama untuk produk lemak dan minyak gitu ya. Ada 12 indikator gitu ya. Yang pertama adalah indeks refraktif, ini nanti dia berkaitan dengan tingkat kejenuhan lemak, kemudian ada melting point atau titik lebur, nanti ada 3 jenisnya, ada complete, ada sleep, ada dropping melting point, kemudian ada smoke, flash, and fire point, ini berkaitan dengan tingkat kevolatilan lemak atau minyak gitu ya, ini terutama berkaitan dengan jumlah asam lemak bebas. Kemudian ada cold test di sini untuk mengukur resistensi minyak terhadap kristalisasi. Ya, karena namanya ini cold, jadi pada suhu yang dingin atau ini pada suhu refrigerator, suhu di kulkas gitu ya. Ini untuk menilai apakah kemudian lemak dan minyak itu, ini untuk terutama minyak ya, minyak yang diukur, yang dianalisis itu tetap dalam keadaan yang jernih ya, dan juga bersih, tidak berubah warna, rasa, dan aromanya dalam perubahan suhu yang lebih dingin gitu ya. Terutama ini yang kaitannya dengan minyak-minyak yang digunakan untuk salad dressing gitu ya, minyak zaitun atau olive oil, kemudian minyak wijen gitu ya, dan minyak-minyak yang lainnya gitu ya, yang bisa digunakan untuk campuran salad. Kemudian ada cloud point di sini untuk mengukur pada suhu berapa pengembunan pada minyak itu bisa terbentuk sebelum tadi kristalisasi terjadi. Kemudian ada indikator tentang warna juga, ini untuk
mengukur warna lemak minyak bisa menggunakan metode Lovie bond dan juga spektrofotometri. Kemudian ada angka iodin, ini mengukur ketidakjenuhan lemak minyak, gitu ya. Jangan ini ya, apa namanya, bingung dengan indeks refraktif. Indeks refraktif tadi dia menilai kejenuhan. Nah, kalau yang ketidakjenuhan ini dengan nilai atau angka iodin. Kemudian ada angka saponifikasi di sini untuk mengukur indeks rata-rata berat molekul triasilgliserol. Kemudian ada angka asam dan juga free fatty acid atau asam lemak bebas, ini untuk mengukur indikator ketengian biasanya atau rancidity, yang kemudian kalau misalkan dia angka asamnya itu tinggi, maka dia termasuk kualitasnya rendah. Kemudian ada indeks kepadatan lemak. Ini biasanya pada produk mentega, margarin, gitu ya, untuk melihat apakah ada perubahan volumenya seiring perubahan suhu. Kemudian ada pengukuran konsistensi dan spreadability, ya, seperti juga namanya, maka ini pada tekstur, ya, melihat tekstur pada produk lemak seperti margarin, mentega, dan shortening. Kemudian ada polar component in frying fats, ini pada kualitas minyak pada proses deep frying. Ini ada beberapa parameter ini dari kekentalannya, kemudian apakah dia membentuk busa, gitu ya, berapa jumlah asam lemak bebasnya, tingkat kejenuhannya berapa, kemudian apakah dia ada pembentukan gugus hidroksid dan karbonil, kemudian berapa angka penyabunan atau angka saponifikasinya, ya, untuk tadi menilai apakah kualitas minyak yang digunakan baik itu sebelum dan setelah digunakan pada proses deep frying itu bagaimana kualitasnya. Nah, kemudian untuk penilaian kualitas yang berikutnya adalah terkait oksidasi. Ini penilaiannya bisa present status, ya, jadi tingkat oksidasinya saat ini sekarang sejauh mana levelnya, dan juga ada oxidative stability atau secara garis besar tingkat stabilitasnya dia bagaimana, apakah rentan mengalami reaksi oksidasi atau tidak. Nah, ini yang pertama untuk yang lipid oxidation. Untuk present statusnya, ini beberapa parameter yang digunakan, ada angka peroksida, kemudian p-anisidin dan angka totox, kemudian ada heksanal, ini berkaitan dengan senyawa volatil organik, kemudian bisa menggunakan TBA test atau tes thiobarbituric acid, dan juga tes untuk menghitung atau mengukur konjugasi diens dan triens, gitu ya. Nah, ini pada prinsipnya metode-metode ini semuanya digunakan untuk menilai rancidity, ya, atau ketengian lemak minyak. Ketengian itu apa? Ketengian itu adalah proses perubahan aroma dan juga rasa atau flavor, gitu ya, yang disebabkan karena terjadinya reaksi lipolisis, baik itu karena lipolisis hidrolitik rancidity maupun karena proses oksidasi lipid atau oxidative rancidity. Dan ini sangat berkaitan dengan umur simpan. Jadi ini bisa dilihat nih, semakin lama satu produk minyak dan lemak itu disimpan, maka risiko dia mengalami ketengiannya juga akan semakin tinggi, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Dan kita bisa melihat nanti di sini dia di titik mana reaksi oksidasi itu terjadi, apakah dia masih di tahap awal, oksidasinya, apakah dia sudah kemudian menghasilkan produk-produk sampingannya yang secara primer, atau kemudian dia sudah sampai ke oksidasi tingkat lanjut yang sampai dia kemudian menghasilkan produk-produk sekunder, gitu ya, yang kemudian itu bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, ini angka peroksida yang dia adalah mili ekuivalen peroksida per kilogram sampel, dan ini pembacaannya adalah semakin tinggi angka peroksida, maka tingkat oksidasi lipid akan semakin tinggi, yang kemudian menunjukkan bahwa kualitas lemak atau minyak tersebut semakin rendah.
Kalau misalkan kualitasnya tinggi, ya, maka angka peroksidanya itu 0, atau artinya dia belum mengalami reaksi oksidasi. Angka peroksida kalau sudah mencapai lebih dari 20, maka dia itu menunjukkan bahwa kualitasnya sangat rendah atau dia sudah mengalami penurunan flavor atau rasa dan aroma yang sangat signifikan. Gitu ya. Bisa juga ini secara bertahap, ini kalau misalnya angka peroksidanya 1-5, maka dia pada level oksidasi rendah, kemudian 5-10 dia sedang, dan lebih dari 10 itu dia sudah termasuk tinggi gitu ya, maka ya sudah tidak baik untuk digunakan. Kemudian dari P-anisidin, di sini dia melihat estimasi jumlah alfa dan beta unsaturated aldehyde. Ini adalah produk sekunder dari reaksi oksidasi pada lemak dan minyak. Ya, ini apa namanya? Aldehid tidak jenuh alfa dan beta ini. Nah, kemudian angka totox ini kelanjutannya dari angka anisidin tadi ditambahkan 2 kali angka peroksida, ya. Ini bisa digunakan di negara-negara Eropa, ini terutama pada produk-produk minyak kedelai. Kemudian ini ada heksanal atau senyawa volatil organik. Ini berkaitan dengan pembentukan rasa, aroma, kualitas, dan stabilitas oksidatif dari lemak atau minyak. Ini termasuk pengukuran produk-produk oksidasi sekunder yang menurunkan kualitas minyak, ya. Jadi melihat apakah ada perubahan komponen volatilnya tadi ya yang mempengaruhi rasa dan aroma dari produk. Kemudian ada tes tiobarbiturate acid atau TBA test. Ini dia terutama mengukur MDA ya, malondialdehyde. Ini adalah produk sekunder dari reaksi oksidasi. Ini adalah jenis radikal bebas ya. Dia merupakan metode yang lebih baik ini untuk mengukur tingkat ketengian dibandingkan dengan angka peroksida, tetapi spesifikasi atau spesifisitasnya terbatas dan butuh jumlah sampel yang cukup besar. Kemudian dia dapat juga diukur dengan metode spektrofotometri maupun HPLC. Kemudian ada pengukuran conjugated dienes dan triens. Ini juga mereka adalah produk dari konjugasi asam lemak pada tahap awal oksidasi gitu ya. Jadi dari produk-produk sampingan hasil dari reaksi oksidasi itu diukur. Ini dia mengukurnya dengan absorbansi dengan UV spektrofotometri. Nah, ini kalau tadi itu pada tingkat mana reaksi oksidasi itu terjadi. Nah, ini yang selanjutnya adalah stabilitasnya. Jadi sejauh mana dia ketahanannya terhadap reaksi oksidasi gitu ya. Yang pertama ini dia bisa stabilitas oksidatif itu kita melihat tingkat resistensi lipid terhadap oksidasi, kemudian diukur dengan accelerated test. Jadi istilahnya kita buat model gitu ya. Kita menginduksi reaksi oksidasi pada suatu produk lemak atau minyak secara buatan atau secara artifisial, baik melalui paparan panas, kemudian ada penambahan oksigen, kita katalis dengan logam, dengan paparan cahaya maupun dengan bantuan enzim gitu ya, untuk melihat seberapa cepat dia akan mengalami oksidasi gitu. Dan reaksi ini juga bisa dilakukan untuk mengkaji efektivitas berbagai antioksidan dalam mencegah oksidasi lipid. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan dengan antioksidan atau tanpa antioksidan, dengan model yang sudah kita buat dengan tadi paparan-paparan yang sengaja kita berikan, maka seberapa cepat reaksi oksidasi pada produk tersebut akan terjadi. Nah, ini bisa dilakukan dengan oven storage test. Seperti dengan namanya, jadi mengukur stabilitas oksigennya dengan menyimpan di suhu oven ya. Suhu ovennya tapi sebenarnya di sini tidak suhu yang di atas 100 derajat, tapi dia lebih ke 60 sampai 80 derajat Celcius. Rekomendasinya malah di 60 derajat Celcius. Tapi ini dia perlu dikombinasikan dengan uji yang lainnya untuk menilai tingkat
oksidasi tadi ya, misalkan dengan angka peroksidanya, kemudian jumlah diens dan triens, kemudian angka p-enisidin, atau dengan TBA-RS itu tadi yang tes TBA tadi, atau dengan volatile organic compound tadi ya, melihat komponen-komponen volatil. Kemudian ada oil stability index dan juga active oxygen method. Ini kurang lebih intinya adalah untuk mengukur waktu induksi. Waktu induksi itu apa? Waktu induksi adalah periode waktu sebelum oksidasi mulai terjadi ya. Jadi kita mengukur waktunya. Kapan dia kemudian oksidasi itu mulai terjadi. Kemudian ada oxygen bomb di sini seperti halnya yang metode sebelumnya, oil stability index atau OSI, dan juga active oxygen method atau AOM. Ini dia digunakan untuk mengukur waktu induksi oksidasi, tetapi dia secara keseluruhan lebih berkorelasi lebih baik dengan ini ya, untuk melihat sejauh mana ketengian itu kemudian terjadi. Dan dia tidak perlu ekstraksi lipid terlebih dahulu, sementara yang metode-metode sebelumnya dia perlu. Itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah analisis komponen lipid. Ya, jadi tadi ya, ingat kaitannya dengan isu kesehatan, kita penting untuk tidak hanya tahu seberapa banyak jumlah lemak totalnya dalam suatu produk, tetapi juga kita perlu pahami jenis lemaknya itu apa, gitu ya. Jadi kita perlu tahu komposisi asam lemaknya, kemudian apakah dia ada lemak transnya, gitu ya. Apakah dia mono, di, dan triacylglycerol, apakah dia ada kandungan kolesterol, kemudian dan juga komponen-komponen lain gitu yang bisa digunakan dalam analisis komponen lipid ini. Ini terutama kaitannya mungkin ini untuk mengingatkan kembali ini ya, trans fat ya. Ini terutama pada jenis-jenis produk yang dia awalnya dari lemak nabati, kemudian ini ya, seperti di margarin gitu ya, kemudian dia ada proses hidrogenasi. Nah, proses hidrogenasi itu kemudian akan membentuk gugus trans itu yang awalnya jadi cis, kemudian jadi trans. Saya rasa tidak tahu kalau di metabolisme lemak kemarin sudah pernah dibahas mungkin ya secara sekilas. Di situ ada berbagai implikasi negatif dari konsumsi trans fat ini ya, karena dia ikatan atau gugus transnya itu ya, konfigurasi yang unik itu, yang berbeda itu, yang kemudian metabolismenya tidak seperti metabolisme asam lemak lainnya, sehingga dia akan memperberat kerja di ginjal, sehingga dia akan terutama akan meningkatkan kadar LDL dan juga VLDL dan kolesterol dan juga trigliserida di dalam darah, sementara menurunkan HDL. Ingat ya, HDL itu mungkin kalau bahasa awamnya itu HDL adalah lemak yang baik, sementara LDL lemak yang jahat, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita perlu tahu ya, mulai sekarang silahkan dibiasakan untuk membaca label informasi nilai gizi itu, trans fat-nya itu berapa atau kolesterolnya berapa. Memang trans fat itu belum menjadi informasi yang wajib gitu ya, tetapi biasanya dia diperlukan pada produk-produk yang memang dia secara khusus, misalkan ada klaim rendah lemak, atau misalkan ada klaim bebas kolesterol, atau skim milk dan segala macamnya itu, low fat milk, itu biasanya ada kemudian persyaratan untuk mencantumkan komposisi lemaknya kemudian seperti apa. Itu secara kurang lebih ini hanya untuk merefresh saja. Yang terakhir ini beberapa hal ya untuk penutup yang perlu kita pahami. Intinya adalah kalau misalkan kita mau memilih metode apa yang tepat untuk kita gunakan dalam menganalisis produk lemak atau minyak gitu ya. Pertama kita perhatikan waktu yang tersedia, kemudian biaya ya terutama, kemudian ketersediaan alat dan juga instrumen-instrumennya, kemudian berapa akurasi yang kita butuhkan, dan juga apa tujuan analisis yang dibutuhkan gitu ya. Itu yang kemudian nanti menentukan metode apa yang cocok untuk kita gunakan dalam menganalisis, baik itu secara lemak
totalnya secara kuantitatif maupun karakteristik-karakteristik minyak, lemak, dan juga bahan-bahan makanan yang mengandung lipida secara keseluruhan. Itu ya referensinya teman-teman semua sudah punya. Saya ambil di 2 bab nih di Nielsen yang fat analysis dan juga fat characterization. Nanti bisa secara lebih detail bisa dibaca di sana karena sangat banyak ya. Kalau misalkan saya bahas secara mendalam satu persatu, saya rasa akan sangat jenuh gitu ya. Itu saja dari saya. Nanti untuk kuisnya akan saya post di Google Classroom dan seperti biasa nanti dikerjakan sebelum jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan bisa disampaikan ke Google Classroom maupun juga bisa secara personal nanti menghubungi saya di email yang terlampir. Itu saja dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diterima dengan baik pula. Semoga apa yang kita pelajari pada topik ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk lingkungan kita gitu ya. Pelajarannya di sini nanti PR-nya adalah biasakan untuk membaca label gizi ya. Coba dilihat itu yang biasa kita sering konsumsi komposisi lemaknya seperti apa. Gitu. Itu dari saya cukupkan demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.